Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaina Muiz SPDI. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 LPTK IAIN Samarinda. Ini adalah kartu peserta saya. Hari ini, Senin 13 September tahun 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran sekaligus perekaman untuk uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021. Mohon doanya agar semua berjalan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas rahmat dan ridhonya. Akhirnya pada hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk melakukan pembelajaran agama. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak-anakku, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Tetap semangat ya nak ya. Hari ini ya untuk pembelajaran pada hari ini, Ibu tentunya selalu berharap kepada kalian untuk selalu semangat belajar walaupun kita dalam kondisi pandemi, tapi ayo tetap semangat belajar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu minta coba dicek kerapian kelasnya. Coba tasnya dibawa aja ke belakang biar lebih rapi, enak belajarnya nak. Yuk dirapikan kelasnya, mejanya. Iya, silakan duduk kembali. Anak-anak, walaupun kita dalam kondisi pandemi, Ibu berharap kalian tetap menjaga kesehatan dengan baik ya. Tetap jaga prokes ya. Protokol kesehatan harus ditaati. Jangan lupa selalu cuci tangan ya. Kemudian pakai masker dan jangan lupa selalu jaga jarak ya. Untuk pembelajaran pada hari ini tetap kita jaga protokol kesehatan. Sebelum kita mulai pembelajaran ya, setelah posisi kalian rapi, tapi coba Jindan dibuka dulu jaketnya nak, biar lebih rapi lagi. Nah, setelah itu Ibu persilahkan salah seorang untuk memimpin doa sebelum kita mulai pembelajaran. Semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik dan memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Silahkan. Oke, baiklah teman-teman. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada kali ini, marilah kita berdoa bersama membaca surah Al-Fatihah dan doa untuk memulai belajar. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, setelah kita berdoa bersama, Ibu mau cek kehadiran ya. Ini sepertinya hadir semua ya nak? Hadir. Alhamdulillah. Ibu cek satu-satu namanya ya. Nanti Ibu sebutkan namanya, angkat tangannya ya. Oke. Muhammad Tayyar. Hadir. Arya Yulian Syaputra. Hadir. Jindan. Jindan hadir. Eka Herlina. Fitriani Nur Hasana. Nur Fatihah Nabila Putri. Syifa Permata Buana. Safira Fadila. Rizka Nurhana. Astrid. Putri Apsari. Adinda Dwi Sadila. Hadir. Alhamdulillah semuanya hadir. Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini ya, masih ingat dengan materi kita yang kemarin? Masih. Coba tentang apa kemarin itu? Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Oke, nama-nama Allah yang baik atau nama-nama Allah yang indah. Ada berapa jumlah Asmaul Husna? 99. Ada yang masih ingat Asmaul Husna apa aja yang kemarin kita bahas? Ada 7 itu kemarin. Ya, silakan. Ada 7 Bu. Yang pertama Al-Karim yang maha mulia. Yang kedua Al-Mukmin yang maha pengaman. Yang ketiga Al-Wakil yang maha melihara. Yang keempat Al-Matin yang maha kokoh. Yang kelima Al-Jami yang maha pengumpul. Yang keenam Al-Adil yang maha adil. Yang ketujuh Al-Akhir yang maha akhir. Iya, Masya Allah. Boleh tepuk tangan sama temannya. Masya Allah. Oke. Baiklah anak-anak, untuk materi kita pada pagi hari ini, kita akan membahas tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Nah, sebelum kita masuk pada materi, apa yang kalian ketahui tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah? Apa itu iman? Percaya, yakin ya. Coba siapa yang bisa uraikan ke Ibu, apa sih iman itu? Jadi, iman kepada malaikat itu berarti yakin atau percaya dengan sepenuh hati atas kehadiran malaikat. Nah, keyakinan tersebut itu diucapkan melalui lisan dan diwujudkan melalui perbuatan amal kita dalam sehari-hari tanpa adanya sedikit pun keraguan atas apa yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Oke, bagus ya, Masya Allah. Baiklah anak-anak, materi kita pada hari ini ya, kita akan membahas tentang malaikat selalu bersamaku ya. Jadi kita akan bahas apa itu malaikat. Selanjutnya kita lihat dulu, ini dia tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Jadi kompetensi dasarnya adalah menganalisis makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dengan indikatornya kalian bisa lihat. Yang pertama, menelaah makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Kemudian yang kedua, nanti kita akan menguraikan ada 10 nama-nama malaikat Allah Subhanahu wa taala dan tugasnya masing-masing. Adapun untuk keterampilannya nanti akan menyajikan hubungan antara beriman kepada malaikat-malaikat Allah dengan perilaku teliti, disiplin dan waspada. Kemudian menampilkan contoh perilaku berdasarkan Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 285 dan Quran surah An-Nisa surah keempat ayat 136 sebagai dasar dalam menerapkan beriman kepada malaikat melalui presentasi, diskusi dan tanya jawab. Ya, jadi itu tujuan pembelajaran kita. Nah, coba kalian lihat dulu gambar ini. Setelah melihat semua ini, kira-kira ada yang bisa ngasih pendapat? Gambar apa yang kalian lihat di situ? Ada neraka, itu ada siksa neraka ya, neraka. Kemudian ada apa lagi? Ada hujan ya, ada hujan. Ada apa lagi? Gambar apa?
Di kuburan ya, berarti kematian. Kemudian ada apa nih di bawah? Ya, ada kitab suci Al-Qur'an. Kemudian itu ilustrasi bagaimana ketika akhir zaman nanti trompet sangkakala ditiup. Nah, semua ini mustahil terjadi kalau tidak atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menunjuk ya malaikat-malaikat untuk mengatur mulai dari hujan ya, seperti hari ini yang lagi hujan. Berarti itu ada malaikat yang sedang mengatur turunnya hujan ya. Ada siksa neraka, itu nanti siapa sih yang akan menjaga neraka? Nanti kita akan bahas. Kemudian kematian, siapa malaikat yang mencabut nyawa? Ada Al-Qur'an, nanti kita akan bahas bersama ya. Oke. Tadi sudah dibahas apa itu beriman ya, beriman pada malaikat Allah. Nah, sekarang kita akan lihat makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Kalian boleh lihat ya. Yang pastinya beriman kepada malaikat Allah itu bahwa kita yakin ya. Kita yakin, diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati ya, kemudian diamalkan dalam perbuatan. Bahwa kita yakin malaikat itu ada ya. Malaikat itu ada. Dimanapun kita berada, malaikat selalu ada mengawasi kita ya. Malaikat, apakah bisa melihat malaikat secara langsung? Tidak ya. Malaikat itu diciptakan dari cahaya atau nur ya, jadi tidak kelihatan. Tapi kita harus yakin bahwa malaikat itu ada. Jumlahnya banyak, tidak terbatas. Tapi yang wajib untuk kita ketahui ada 10. Kita lihat. Nah, ini dia, ada 10 nama malaikat. Nah, anak-anak, kita akan melihat Al-Quran surah yang membahas tentang malaikat. Yang pertama kita akan lihat ya, Quran surah Al-Baqarah ayat kedua, surah kedua ayat 285. Silahkan yang bisa membacakan surahnya. Saya Bu. Iya, oke, silahkan Astrid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Artinya, Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Iya, itu dia Quran surah Al-Baqarah yang sudah dibacakan. Yang kedua, yaitu Quran surah An-Nisa ayat keempat, ayat 136. Silahkan, Ibu persilahkan Jindan untuk membacakan surahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dalal dalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada kitab Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran surah An-Nisa ayat 130. Itulah dia dua surah yang membahas tentang malaikat-malaikat Allah. Nanti di pertemuan minggu depan surah ini yang akan kita bahas. Apa sih isi kandungannya? Nanti kita akan bahas lebih detail di minggu depan.
Nah, anak-anak, ibu akan membagikan kalian kartu. Nanti kalian berdiri di depan, berpasangan, lalu mencari mana pasangan kartu yang pas. Jadi nanti ada tulisan nama-nama malaikat dengan tugasnya, dan nanti silakan cari gambar mana pasangan yang tepat. Oke, silakan kalian atur barisan di depan. Silakan. Ya. Udah, sekarang langsung tanpa suara langsung bagi aja lah. Baik anak-anak, ibu ganti pakai face shield karena ibu ingin berinteraksi dengan kalian. Karena kita kan harus tetap jaga prokes biar bisa melihat dan mengetahui instruksi ibu secara langsung ya. Jadi ibu ganti dengan face shield. Oke, semuanya sudah terbagi ya kartunya. Silahkan dibagikan ke temannya secara random. Nanti dia akan mencari pasangannya yang mana. Mana pasangan yang pas untuk gambar yang dia peroleh. Coba. Silahkan cari mana jawabannya. Nanti kalau sudah dapat jawabannya, kalian akan bacakan ya. Nama malaikat siapa yang didapat, kemudian tugasnya apa. Silahkan dijelaskan. Gimana? Sudah dapat? Nah, sudah pada pegang kartunya? Sudah ketemu pasangan yang tepat? Belum. Nah, sekarang silakan cari pasangannya yang tepat untuk menggambarkan nama malaikat. Dia cocoknya digambar yang mana tuh untuk tugasnya? Ayo, silakan dicari pasangannya. Silakan cari pasangan yang tepat. Ayo, boleh bertukar posisinya. Silakan. Ya, oke. Cari mana gambar yang paling tepat dengan nama malaikat yang ada di tangan kalian. Sudah ketemu? Sudah? Oke, baik. Nah, kita akan mulai dari depan sana. Yang paling depan sana. Silahkan dibacakan nama malaikatnya siapa, kemudian dengan ilustrasi gambar, kira-kira apa tugasnya. Ya, mulai dari arti iman pada malaikat. Ya, oke. Silahkan. Arti iman kepada malaikat. Pengertiannya, beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah meyakini dengan sepenuh hati dan diwujudkan melalui lisan serta perbuatan bahwa malaikat adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat dan tugas-tugas tertentu. Dengan demikian, malaikat sama saja seperti manusia, yaitu hanyalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pantas disembah. Malaikat Jibril. Ilustrasi malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu dari gambar Al-Quran ini. Dan malaikat Mikail bertugas membagi rezeki dan mengatur hujan. Malaikat Ridwan merupakan malaikat yang menjaga surga. Ini adalah ilustrasi di surga. Malaikat Malik merupakan malaikat penjaga neraka. Gambarnya ilustrasi di neraka nanti. Nah, anak-anak gimana setelah mengikuti permainan tadi? Menyenangkan? Seru ya? Ya. Oke, akhirnya jadi bisa menghafal ada 10 nama-nama malaikat dengan tugas-tugasnya. Nah, anak-anak sekalian, setelah kita mengikuti pembelajaran tadi, Ibu mau kasih pertanyaan dan kalian yang udah duduk berkelompok, Ibu kasih masing-masing satu pertanyaan dan kalian silahkan diskusikan untuk mencari jawabannya, ya. Oke. Dicatat ya, kelompok 1 pertanyaannya untuk kelompok 1, apa tugas malaikat setelah wafatnya Rasulullah? Apa tugasnya malaikat Jibril setelah wafatnya Rasulullah SAW? Itu pertanyaan buat kelompok 1. Nah, kelompok 2, untuk kelompok 2, apakah malaikat derajatnya lebih tinggi dibanding manusia? Ya, itu ya. Kemudian yang kelompok 3, apakah malaikat akan mengalami kematian? Kemudian kelompok 4, apakah makna mengetahui malaikat serta tugas-tugasnya? Nah, pertanyaan itu silahkan kalian diskusikan dengan kelompoknya. Untuk kemudian silahkan mencari jawaban. Kalian sudah pada punya buku, silahkan dicari jawabannya. Ya, silahkan.
Baiklah anak-anak, sudah dikerjakan tugas kelompoknya? Sudah dijawab pertanyaan? Nah, kalau begitu Ibu persilahkan kelompok 1 duluan yang membacakan hasil diskusi kelompoknya. Silahkan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menyampaikan jawaban yang Ibu berikan tadi soalnya. Apa tugas malaikat Jibril setelah wafatnya Rasulullah? Tugas malaikat Jibril dari awal penciptaannya hingga akhir zaman sekalipun tetaplah menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Memang yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari, malaikat Jibril itu umumnya memberikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah untuk diberikan kepada umatnya. Namun tugas malaikat Jibril tidaklah terbatas hanya untuk Rasul, akan tetapi malaikat Jibril tetap memberikan wahyu kepada manusia hingga menerima petunjuk yang disampaikan oleh para muslimin dan ahli kitab. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, kelompok anak muda yang aslinya jarang mengerjakan amal ibadah, kemudian di antara salah satu dari mereka ada yang meninggal, sehingga setiap orang sadar akan mengalami kematian. Lalu yang jarang beribadah, kini beribadah dengan sungguh-sungguh. Itulah petunjuk dari Allah yang diwahyukan kepada malaikat Jibril kepada orang tersebut, walaupun wahyunya tidaklah secara langsung diberikan kepada orang tersebut. Terima kasih. Iya, jadi itu tadi jawaban dari kelompok 1 bahwa malaikat Jibril ya setelah Rasulullah wafat, apakah tugasnya sudah berakhir? Ternyata tidak ya. Jadi malaikat Jibril masih tetap melaksanakan tugasnya ya. Tidak menyampaikan wahyu kepada Nabi karena sudah tidak ada lagi Nabi ya. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir atau Nabi akhir ya. Tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Dengan diberikan petunjuk ya, hidayah, itu adalah bagian dari tugas malaikat Jibril, memberikan ilham, semacam ilham. Dia sadar dari kesalahannya, lalu kemudian dia memperbaiki dirinya ya. Maka itu adalah bagian dari tugas malaikat Jibril. Baik, mungkin ada pertanyaan dari yang lain terkait pertanyaan tadi. Ada, sudah jelas nak? Oke, kalau gitu kita lanjut ke kelompok 2. Silahkan kelompok 2. Pertanyaannya tadi apa dan jawabannya apa? Coba dibacakan kembali pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hayar, saya dari kelompok 2. Saya kali ini akan menjawab pertanyaan dari Ibu, yaitu apakah malaikat derajatnya lebih tinggi dibanding manusia? Menurut saya,
Jawabannya bisa iya, bisa tidak, tergantung dari iman yang dimiliki oleh manusia tersebut. Jika manusia tersebut rajin beribadah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangan yang diberikan Allah, maka derajatnya lebih tinggi daripada malaikat. Akan tetapi, jika manusia tersebut jarang beribadah dan hanya berbuat maksiat di dunia, maka derajatnya akan lebih rendah dari malaikat. Sekian, terima kasih. Malaikat ya, kalau dia taat beribadah ya, menjauhi maksiat, selalu berbuat baik, maka dia bisa lebih tinggi derajatnya daripada malaikat. Akan tetapi sebaliknya, kalau dia melakukan maksiat ya, tidak mendirikan sholat 5 waktu, lupa kalau Allah itu ada, lupa kalau ada malaikat itu yang selalu mengawasi dengan mencatat amal kebaikan dan keburukan, maka derajatnya bisa lebih rendah daripada malaikat. Jadi tentunya kita ingin berada di posisi dalam derajat yang baik ya, derajat yang mulia, maka jadilah orang yang baik ya, taat kepada perintah Allah dengan menjauhi segala larangannya, menjadi hamba Allah yang bertakwa. Oke, selanjutnya kita ke kelompok 3. Silahkan, pertanyaannya tadi apa dan jawabannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari Ibu, yaitu apakah malaikat akan mengalami kematian? Kalau membicarakan kematian, maka kita harus mengutip pada ayat yang menyatakan bahwa setiap makhluk hidup akan mengalami kematian. Dari situ kita dapat menyimpulkan bahwa semua makhluk Allah, baik manusia, hewan, jin maupun malaikat akan mengalami kematian. Namun yang menjadi permasalahannya, bagaimana malaikat maut bisa mengalami kematian, padahal tugas dari malaikat maut itu menyambut nyawa. Tapi makhluk tetaplah makhluk. Nyawa dari malaikat maut ialah milik Allah dan harus dikembalikan kepada Allah. Menurut sebuah kisah tentang malaikat maut, bahwa malaikat maut ini akan mati setelah semua makhluk Allah dimatikan. Dan menurut kisah tersebut dikatakan bahwa malaikat maut adalah makhluk pertama yang hidup dan makhluk yang terakhir akan mati. Menurut kisahnya juga bahwa malaikat ini akan disuruh oleh Allah untuk mencabut nyawanya sendiri. Malaikat maut harus taat kepada Allah karena ia adalah malaikat. Dan dikisahkan juga saat ia mencabut nyawanya sendiri, ia akan merasakan sakitnya sakaratul maut. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih dari kelompok 3 sudah memberikan jawabannya. Jadi semua makhluk ciptaan Allah itu akan mengalami mati ya, semuanya akan mengalami mati. Allah Maha berkehendak terhadap segala sesuatu. Baik, kita langsung aja ke kelompok 4. Silahkan dengan jawabannya kita berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 4 akan menjawab pertanyaan yang Ibu berikan, yaitu apakah makna dari mengetahui malaikat serta berzikir? Menurut kelompok kami, makna mempelajari iman kepada malaikat Allah bisa menjadikan pelajaran bagi kita bahwa di dunia ini Allah mencarikan malaikat untuk menstabilkan kehidupan. Selain itu, kita juga diajarkan untuk selalu taat kepada Allah, seperti malaikat yang selalu patuh kepada perintah Allah. Selain itu, kita pun menjadi semakin waspada apa yang kita lakukan karena kita sadar bahwa malaikat selalu mengawasi dan mencatat segala apa yang kita lakukan. Sekian dan terima kasih. Oke, jadi itu dia pertanyaan sekaligus jawaban yang sudah diberikan dari kelompok 4 ya. Masya Allah, semua bisa menjawab dengan baik dan benar ya. Dan yang terakhir tadi bahwa kita harus yakin ya, kita harus yakin bahwa ada namanya malaikat. Walaupun kita tidak melihatnya secara kasat mata, tapi kita harus yakin, percaya bahwa malaikat itu ada dengan tugasnya masing-masing. Sama seperti sekarang nih, yang lagi turun hujan. Malaikat siapa nih yang lagi mengatur turunnya hujan? Mikail. Bahwa
bahwa itu terjadi atas kehendak Allah, yang kemudian di mana malaikat Mikail menjalankan tugasnya untuk menurunkan hujan. Nah, baiklah anak-anak, kita sudah belajar hari ini, Masya Allah, sudah membahas tentang beriman kepada malaikat, bahwa malaikat itu selalu bersama dengan kita. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran, Ibu minta salah seorang, siapa nih yang bisa menyimpulkan materi kita? Apa aja yang sudah kita bahas pada hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Arya. Silakan Arya. Kita materi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Yuliansyah. Di sini saya dari kelompok 2. Nah, jadi saya akan menjelaskan kesimpulan yang dari materi yang kita pelajari hari ini, yaitu iman kepada malaikat. Nah, dari saya pribadi, saya berhasil mendapatkan beberapa kesimpulan. Nah, yang pertama yaitu beriman kepada malaikat itu mengandung bahwa kita yakin dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu diciptakan dari cahaya atau nur. Nah, di mana malaikat itu selalu menaati perintah yang telah Allah berikan kepadanya dan tidak pernah sedikit pun mengingkarinya. Biasanya tanda-tanda orang yang beriman kepada malaikat Allah yaitu orang yang meyakini dengan sepenuh hati dari dalam hatinya bahwa di alam semesta ini terdapat malaikat, kemudian diucapkan melalui lisannya, keyakinan tersebut diucapkan melalui lisannya dan diwujudkan melalui amal-amal kegiatan dia sehari-hari tanpa adanya keraguan sedikit pun atas apa yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua yaitu iman kepada malaikat memiliki landasan atau dalil atas penegakan hukumnya. Nah, dalil-dalil yang kita pelajari tadi ada dua. Yang pertama adalah surah Al-Baqarah yang dibacakan oleh saudari Asrin ayat 285 dan surah An-Nisa yang dibacakan oleh saudara Bidan ayat 136. Kemudian malaikat itu jumlahnya sangat tidak terbatas di alam semesta ini. Namun yang kita pelajari hanyalah 10 malaikat. Di antara 10 malaikat tersebut ada yang pertama malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu tugasnya menyampaikan wahyu. Kemudian malaikat Mikail yang bertugas menurunkan rezeki. Kemudian malaikat Israfil yang bertugas mencabut nyawa. Kemudian Israfil yang bertugas meniup sangkakala. Kemudian ada malaikat Rakib yang bertugas mencatat amal perbuatan manusia, dan Atid juga tugasnya sama, yaitu bertugas mencatat amal perbuatan manusia. Kemudian ada malaikat Munkar yang bertugas Munkar dan Nakir yang bertugas menanyai manusia saat berada di alam kubur. Kemudian ada malaikat Malik yang bertugas menjaga pintu neraka, dan terakhir malaikat Ridwan yang bertugas menjaga pintu surga. Kemudian kesimpulan yang terakhir, iman kepada malaikat itu memiliki banyak hikmah. Nah, di hikmah-hikmah ini, di mana hikmah-hikmah tersebut akan meningkatkan takwa kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dari beberapa hikmah yang kita dapatkan, salah satu hikmah yang dapat kita ambil yaitu selalu bersikap hati-hati atas segala apa yang kita perbuat agar dapat terhindar dari segala perilaku yang tercela. Sekian dari kesimpulan yang saya dapat petik. Jika ada kekurangan kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, setelah kita membahas materi pada hari ini, Ibu akan membagikan kalian, ini ada lembar kerja ya. Silakan kalian kerjakan soal-soal yang ada di kertas di lembar kerja yang Ibu sudah bagikan ini. Nanti kalau sudah selesai, Ibu beri waktu kurang lebih 5 menit ya. Nanti dibagikan kembali Ibu. Kerjanya sendiri-sendiri ya, jangan selesai. Ya, yang sudah selesai dengan evaluasinya, silakan dikumpulkan kertasnya, ya, lembar kerjanya. Satu orang berdiri ya, dikumpulkan lembar kerjanya.
Terima kasih Tayar. Silakan duduk kembali. Baiklah anak-anak, materi yang sudah kita pelajari tadi yaitu tentang iman kepada malaikat. Ibu berharap apa yang sudah disampaikan tadi bisa kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Berperilaku baik ya. Ingat bahwa semua akan ada balasannya. Ingat bahwa semuanya apa yang kita lakukan semua dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jangan lupa ada malaikat yang selalu mencatat amal perbuatan kita. Maka kalau tadi Ahyar mengatakan bahwa kita harus berhati-hati dalam tingkah laku, maka itu sudah tepat sekali ya. Jadi harus berhati-hati dengan apapun yang kita lakukan. Jangan sampai kita melakukan maksiat, karena ingat, sekecil apapun perbuatan yang kita buat akan ada balasannya. Begitu juga dengan kebaikan yang kita kerjakan, sekecil apapun akan ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran pada hari ini Ibu cukupkan. Jangan lupa tetap belajar di rumah materi yang sudah diberikan. Rajin-rajin dibaca ya. Ada waktu luang, dibuka materinya, dipelajari lagi. Dan ada satu lagi nih, Ibu kasih PR untuk kalian ya, untuk pembahasan ke depan. Jadi silahkan kalian pelajari memang Quran surah yang tadi sudah dibacakan, yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 285. Kemudian yang kedua Quran surah An-Nisa ayat 136. PR-nya kalian tuliskan surah itu ya. Kalian baca memang terjemahannya apa. Insya Allah di pertemuan minggu depan materi ini akan kita bahas tentang Al-Quran surah yang berkaitan tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, tetap semangat belajar. Dan Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini dengan sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.